2021 dan hari ini tanggal 3 Agustus 2021 kita telah melakukan pemberian vaksinasi tahap kedua. Ini adalah dukungan dari SPH Pramuka serta dari Kuarnas untuk semua kegiatan dalam pengendalian atau pemutusan mata rantai penularan COVID. Saya ini harus menjadi suatu sumber pelaksanaan menjadi sentra vaksinasi. Terima kasih kepada Kuarnas dan Kementerian Kesehatan untuk Menkes yang sudah melaksanakan vaksinasi di wilayah Pramuka. Nama saya Esti Sofina. Alhamdulillah hari ini saya sudah divaksin dan mudah-mudahan saya terhindar dari COVID-19. Salam Pramuka, berbakti tanpa henti. Ya, kakak-kakak, adik-adik, dan Nanda Siaga, senang sekali saya Kak Mara kembali menemani kakak-kakak, adik-adik, dan Nanda Siaga semuanya di channel YouTube Kuarnas Gerakan Pramuka. Dan pagi hari ini saya ditemani bersama Kak Nana dari Duta Perubahan Perilaku. Halo Kak Nana. Halo, selamat pagi Kak Mara. Boleh sapa dulu kakak-kakak, adik-adik, dan Nanda Siaga yang saat ini sedang menyaksikan channel YouTube Kuarnas Gerakan Pramuka. Selamat pagi kakak-kakak dan adik-adik. Salam sehat, salam tangguh, dan salam Pramuka. Ya, Kak Nana boleh perkenalkan diri? Siap. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana. Kakak-kakak dan adik-adik cukup memanggil saya Nana. Saya dari Duta Perubahan Perilaku. Ya, kakak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat dan baik Kak Mara. Sehat. Ada tips sehat khusus nggak nih dari Kak Nana? Karena kan sekarang kita di masa pandemi, namun kita harus tetap produktif nih Kak. Betul. Jadi kakak-kakak dan adik-adik di masa pandemi ini memang harus selalu menjaga imun. Maka salah satu di antaranya adalah istirahat cukup, makan minum yang cukup, dan hindari makanan-makanan yang adik-adik itu bisa menimbulkan batuk begitu Kak Mara. Karena kan sekarang juga masanya sedang peralihan ya, pancaroba, jadi harus dijaga sekali makan dan minumnya, kemudian jangan lupa olahraganya.
gitu Kak Mara. Baik. Nah, Kak Rara, pagi hari ini kita akan ngobrol tentang duta perubahan perilaku. Siap. Kalau misalnya saya boleh tahu sebenarnya duta perubahan perilaku itu apa sih Kak? Karena banyak sekali yang bertanya, apa sih duta perubahan perilaku ini? Ya, siap. Ya, kakak-kakak, adik-adik, mohon izin saya memperkenalkan tentang duta perubahan perilaku. Memang duta perubahan perilaku ini sebetulnya sudah sejak 1 tahun lalu Kak, sudah berjalan. Namun di tahun ini kebetulan juga dengan ada kegiatan event Bulan Bakti Pramuka, maka duta perubahan perilaku kita angkat kembali. Duta perubahan perilaku adalah teladan di masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M Kak. Nah, 3M tersebut adalah memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, minimal menggunakan hand sanitizer. Gitu Kak Wara. Luar biasa. Nah, Kak, kalau misalkan duta perubahan perilaku ini tugasnya apa saja? Ya, baik. Duta perubahan perilaku tugasnya nggak berat, karena ini berkaitan dengan kode kehormatan kita dengan Satya dan Dharma. Jadi adik-adik diminta setiap hari untuk selalu melakukan setiap hari berbuat kebaikan. Ada 3 poin yang penting dalam tugas duta perubahan perilaku. Yang pertama adalah kakak-kakak dan adik-adik menjadi teladan di masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M. Kemudian kakak-kakak dan adik-adik diminta untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan 3M. Jika kakak-kakak dan adik-adik mengetahui informasi yang lain, Kak Mara, tentang 3T, tes, telusur, dan tindak lanjut, kemudian juga vaksin, itu juga boleh disampaikan di edukasi ke masyarakat. Karena saat ini kan masyarakat juga masih ragu-ragu untuk vaksin. Nah, jadi berharap kakak-kakak dan adik-adik dari anggota Pramuka mengkampanyekan untuk ikut vaksin. Sebelum dan sesudah vaksin harus selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M. Kemudian yang terakhir, tugas terakhir itu adalah harus dan wajib kakak-kakak dan adik-adik mengisi laporan monitoring ketika kakak-kakak dan adik-adik mengedukasi. Jadi didokumentasikan Kak melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh BNPB Satgas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku. Gitu Kak Wara. Oke. Nah, lalu yang menjadi duta perubahan perilaku ini siapa saja Kak? Ya, yang menjadi duta perubahan perilaku ini seluruh lapisan masyarakat boleh menjadi duta perubahan perilaku. Terutama ini khususnya anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi anggota duta perubahan perilaku. Jadi kakak-kakak dan adik-adik, khususnya TD dan orang dewasa, itu amat sangat diharapkan saat ini mengkampanyekan ya tentang protokol kesehatan 3M, kemudian informasi tentang 3T dan vaksin tadi melalui gerakan serentak nih di Duta Perubahan Perilaku, begitu Kak Mara. Ini waktunya kapan nih Kak? Duta Perubahan Perilaku ini dapat berkegiatan? Ya, sampai kapan dan? Ya, Duta Perubahan Perilaku dapat melakukan kegiatan kapan saja. Jadi kakak-kakak dan adik-adik bisa melakukan edukasi dan sosialisasi ini di lingkungan masyarakat ataupun melalui media sosial. Sampai kapan? Sampai masa pandemi ini berakhir. Kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan, maka ayo kakak-kakak dan adik-adik, saya menghimbau, saya mengajak seluruhnya untuk menjadi duta perubahan perilaku agar kita dapat segera memutus mata rantai dan Indonesia kembali sehat. Gitu Kak Mara. Luar biasa. Nah, ini kan ada link ya Kak ya untuk mendaftar. Nah, kalau misalkan boleh tahu cara mendaftarnya ini sendiri bagaimana sih Kak? Iya, jadi alhamdulillah ini sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Kak Guritno dan rekan-rekan itu di media sosial. Jadi kakak-kakak bisa buka media sosial Kuartir Nasional ataupun Instagram Duta Perubahan Perilaku. Di sana sudah tertera platform untuk pendaftarannya. Nah, jadi berharap nih dalam waktu dalam bulan bakti ini, saya berharap seluruh anggota Gerakan Pramuka, khususnya untuk TD dan pembina,
seluruhnya itu bisa mendaftar menjadi duta perubahan perilaku. Di sana platformnya sudah disediakan. Nanti kakak-kakak dan adik-adik bisa cek kembali atau bisa membuka websitenya Kuartir Nasional. Gitu. Oke, nah iya buat kakak-kakak, adik-adik dan nada siaga yang juga ingin bertanya, silahkan. Ini mumpung ada Kanana nih ya. Kanana akan menjelaskan mengenai perubahan perilaku, dan silahkan langsung komen aja di channel YouTube Kuarnas Gerakan Pramuka. Ya, seperti yang sudah bergabung, terima kasih untuk Rio Adi Nugraha. Bagaimana cara login ke aplikasi monitoring perubahan perilaku, Kak? Karena sudah daftar katanya 3 minggu yang lalu, namun belum ter-ACC. Ini Ya. Siap. Jadi kepada Kak Rio Adi Nugroho, saya menyarankan mungkin Kak Rio ini sebelumnya mendaftar di link yang lama. Jadi per tanggal 7 Agustus itu sudah ada link yang baru, Kak Rio, itu ada di http://bit.ly/dpp pramuka. Nanti bisa dilihat di media sosial ya Kak Adi. Nah kemudian setelah kakak mendaftar, itu kakak langsung download aplikasinya, Linktree perubahan perilaku itu juga sudah disediakan juga di media sosial, bisa diklik langsung atau membuka website, itu lebih mudah, websitenya Kuartir Nasional. Ketika kakak sudah ketika kakak sudah mendownload, kakak harus login. Loginnya itu menggunakan nomor handphone Kak tanpa angka 0 di depan. Nah biasanya kan username pakai Gmail, pakai email begitu ya. Nah kalau untuk di aplikasi monitoring ini, username dan password itu menggunakan nomor handphone tanpa angka 0 di depan. Seandainya ketika kakak klik login itu belum bisa masuk, kakak bisa menunggu 2-3 hari karena data kakak sedang diproses oleh tim Satgas Perubahan Perilaku. Gitu Kak Mara. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari kakak yang ingin disampaikan kepada adik-adik semuanya? Ya, jadi gini, memang sasaran untuk pelaporan monitoring ini Kak Mara itu memang ditujukan kepada penegak, pandega, dan pembina. Kenapa demikian? Karena penegak, pandega, dan pembina itu yang memang kita bisa langsung terjun ke masyarakat begitu. Karena kalau usia siaga dan penggalang masih dikhawatirkan dalam masa pandemi ini mereka belum bisa nih untuk terjun ke masyarakat langsung. Namun adik-adik yang siaga dan penggalang tetap bisa menjadi duta perubahan perilaku dengan memberikan contoh kepada rekan-rekannya. Bisa kakak-kakak dan adik-adik ini untuk siaga dan penggalang untuk mengkampanyekan duta perubahan perilaku, boleh membuat ajakan atau seruan melalui media sosial tentang protokol kesehatan 3M, kemudian tentang yang sudah divaksin juga boleh difoto, ajak rekan-rekannya melalui media sosial untuk ikut juga vaksin begitu, Kak Mara. Nah, dari duta perubahan perilaku ini sekarang kan kita mengkampanyekan ya Kak. Betul. Ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Kak? Luar biasa. Tantangannya. Karena sampai saat ini masih saja informasi yang kita dapat itu yang terpapar masih lumayan tinggi Kak Mara. Jadi memang diharapkan melalui duta perubahan perilaku ini kita anggota pramuka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa protokol kesehatan 3M itu penting, menggunakan masker itu penting. Jadi kakak-kakak dan adik-adik menggunakan masker seperti kita menggunakan pakaian. Jadi ketika keluar rumah nggak pakai baju kan malu. Nah, jadi harus pakai masker. Kenapa? Supaya kakak-kakak dan adik-adik tidak mudah terpapar oleh virus. Begitu Kak Mara. Iya, karena memang masih ada saja orang-orang yang menyepelekan ya masker ini ya Kak ya. Oke, mungkin ada lagi Kak yang mau disampaikan ini terkait kegiatan. Ya. Nah, kegiatan apa nih Kak yang saat ini sedang dilakukan? Ya, saat ini Kuartir Nasional sedang mengadakan kegiatan sosialisasi serentak untuk duta perubahan perilaku untuk seluruh anggota pramuka di seluruh Indonesia. Nah, jadi salah satu diantaranya adalah kakak-kakak dan adik-adik penggalang, penegak, serta pembina bisa mengikuti kompetisi ini dengan syarat
mendaftar terlebih dahulu melalui platform yang sudah disediakan, kemudian mendownload aplikasi. Setelah itu sebanyak mungkin mengisi laporan, dan karena pada gerakan sosialisasi ini kita memberikan temanya itu adalah edukasi dan sosialisasi kepada pedagang kaki lima dan pedagang pasar tradisional, maka upayakan dimulai sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 29 Agustus kakak-kakak dan adik-adik mengedukasi kepada pedagang tradisional dan kepada pedagang pasar tradisional dan kepada pedagang kaki lima, begitu. Karena penilaian untuk saat ini di gerakan sosialisasi serentak itu adalah edukasi dan sosialisasi kepada para pedagang, gitu Kak Mara. Oke, nah ada pesan khusus nggak sih Kak dari kakak sendiri untuk adik-adik semuanya nih yang ada di seluruh Indonesia? Ya, pesan aku untuk kakak-kakak dan adik-adik di seluruh Indonesia adalah ingat, imunmu kuat, belum tentu orang-orang di sekelilingmu. Jaga kesehatanmu untuk orang-orang di sekitarmu. Karena sehatmu, sehatku, sehat untuk bangsa dan negara. Salam sehat, salam tangguh, dan salam pramuka. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak, adik-adik, dan Nanda Siaga yang sudah menyaksikan channel YouTube Kuarnas Gerakan Pramuka. Ini dalam rangkaian Hari Pramuka, kami juga melakukan banyak sekali kegiatan dari sebelumnya untuk menghadapi Hari Pramuka ke-60 di tahun 2021 ini. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, termasuk bakti masyarakat. Ini juga ya kayak salah satunya Duta Perubahan Perilaku dan banyak sekali. Nah, untuk kakak-kakak, adik-adik, dan Nanda Siaga semuanya, saksikan terus channel YouTube Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Di sini juga ada talk show bersama narasumber yang luar biasa. Dan juga nanti hari ini sedang dilakukan gladi ya kayak. Nanti sore juga ada lanjut gladi bersih, lalu nanti malam ada ulang janji dan doa bersama, begitu Kak Nana. Terima kasih Kak Nana juga, mudah-mudahan sehat selalu. Siap, sama-sama Tetap Kak Mara. produktif, tetap aktif. Siap. Terima kasih, saya Kak Mara mohon undur diri, berbakti tanpa henti. Salam Pramuka. Salam. Ini ID, pengusaha ayam-ayaman. Ayam potong. Pengusaha ayam potongan yang menjalankan bisnisnya di kampus dan di kota dengan berat badan 73 kg, panjang leher 18 cm. Kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana membuat website dengan cara sederhana. Bukan. Yang pertama, menentukan ide website. Kan ayam potong. Itu maksud saya. Yang kedua, mencari nama domain yang sesuai dengan identitas Indonesia. Ayamkampus.id. Ganti. Ayamkota.id. Kurang keren. Ayamsorry.id. Cakep. Jika sudah dapat nama domain, lanjutkan ke hosting. Stop. Udah tahu hosting kan? Kalau belum tahu, ini. Pastikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Segini. Ukuran hosting. Yang ketiga, website sudah bisa dibuat. Udah gitu aja. Yang terakhir, kembangkan websitenya semenarik mungkin dan yang pasti harus mobile friendly. Eits, jangan lupa .id. Jangan lupa .id.